Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam. lagi dengan kita berdua dalam Kultum kuliah 8 menit ya. Ya, Karena yang 1 menit biasanya kan kuliah 7 menit. Nah, ini Kultum itu kuliah kuliah 7 7 menit, menit, ini 8 8 menit. menit ya. Karena yang 1 menit untuk bumper in, bumper out. Berat ya. Ya. Dan ini untuk menemani para pemirsa semuanya, ini berkaitan dengan banyaknya kita menjalani puasa ini tidak seperti biasanya lah ya. Betul. Karena Karena adanya biasanya kita nggak puasa. karena menjalani Mm-mm. seperti biasanya ya. Mm-mm. Iya. Jadi berbicara tentang ini adalah sabar dan syukur menghadapi Hmm. semua yang kita lakukan ini, Pak ya. Saya manggilnya apa? Cak aja lah. Ca aja ya. Biar Iya. saya tahu kalau saya dipanggil. Ca, iya. Mm-mm. Saya manggilnya Ca ya. Cak. Mengenai sabar nih yang pertama. Sabar tuh kalau menurut Bapak, Pak. Sabar, kadang orang ada yang bilang sabar itu ada batasnya. Nah, Apa? itu ya. Iya. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, sabar itu memang ada batasnya. Mm-mm. Batas dari sabar adalah S dan R. Oh iya, Sabar itu dibatasi oleh S dan R. sabar. Karena kalau K dan R, kabar. Kabar ya, Nah, sabar. kalau Syukur juga begitu berarti. syukur juga dibatasi S dan R, cuma dalamnya yang beda dengan sabar. Sabar ya. Kalau sabar itu aba dalamnya, kalau syukur dalamnya uku. Uku Mm-mm. beda berarti Pak. Beda. Jadi mengenai sabar, sabar itu sendiri Gini. menurut KBBI. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih detail, saya akan jelaskan secara rinci ya. Iya. Sama itu ya. Iya sama lah. Lebih detail kan sama Iya. rinci. Nah, Ya sama lah jadi Pak. definisi terlebih dahulu. Iya definisi. Apa itu sabar? Apa? Sabar itu sebenarnya secara sederhana bisa kita artikan tidak gampang marah. Oh. Jadi sabar itu tidak gampang marah. Jadi diapa-apain diem atau? Oh, itu lebih ke pasrah kalau itu. Oh iya, kalau tidak gampang marah? Tidak gampang marah itu, jadi kalau dia menemui sesuatu yang tidak gampang, Ya. yang susah, marah. Jadi berarti gimana? Tidak Jadi kalau dia menemui sesuatu yang gampang, Ya. nggak marah. Oh, ngerti. Jadi tidak gampang marah. Oh. Jadi kalau susah marah. marah. Itu Jadi tidak gampang marah. marah. Kalau gampang nggak marah. Oh, jadi misal kita benerin apa gitu ya? Ini betul, misalnya ada radio rusak, ya kan kita bongkar. Kita benerin kan? Kita benerin karena kan dia rusak. Iya. Kita benerin. Misalnya kita bongkar kan TV-nya. Nah, kan tambah parah. Ya. Yang rusak radio kok yang dibongkar TV. Kan jadi dua yang rusak. Itu tambah bisa marah, Tambah emosi ya. tambah emosi. Iya, iya. Makanya sabar itu harus dilatih. Ini yang paling penting. Sabar itu harus dilatih. Banyak yang mengatakan saya ini orang yang sabar. Bukan sesuatu yang bisa sederhana tiba-tiba jadi sabar. Ya. Saya melatih sabar itu sejak sekolah. Pertama kali sekolah. Misal dengan SD, saya kelas 1 SD. kelas 1 udah SD, Pak. Lu kelas 1 saya SD sudah. Kelas 1 sudah SD. Kelas 1 SD lo ya. Iya. Itu saya udah mulai melatih yang namanya sabar. Sabar. Jadi waktu pertama kali saya ingat masuk sekolah zaman saya dulu itu SD, masuk sekolah jam 7 pagi. Masuk Ya kan? sekolah. Jam 7 pagi. Teman saya itu jam 6 sudah datang. Jam 6:15 sudah datang. Itu kan orang nggak sabar. Buru-buru. Sekolah jam 7 kok jam 6 udah datang. Iya. Ya kan? Itu yang Itu orang nggak sabar. Iya. Kalau saya sabar, sekolah jam 7 saya datang setengah 8. Nah, Kadang jam 8 sampai dimarahin guru. Saya jadi heran, ini muridnya sabar kok gurunya nggak sabar. padahal Bapak sabar. Padahal saya sabar. Itu. Makanya sabar itu akan terlihat ini sabar atau bukan? Ya. Apa itu sabar? Iya. Bukan. Itu akbar. Oh iya. Nah, Apa itu sabar? apa itu Oh, sabar? bukan. Itu Iya. akbar. Kita tahu sabar atau bukan, tahu otomatis dari saat kapan? Saat ujian, ada ujian. Itulah akan terlihat sabar atau bukan. Tidak. Gimana misalnya? Misalnya ya, saya sebagai guru atau penjaga. Contohnya aja lah dulu. Ujian. Contohnya aja dulu. Ini contoh, Ya, contoh. Saya guru jaga ujian gitu kan. Iya. Bagi kertas soal, saya tinggal lihat aja soal ujian. Karena ada ditulis nama. Iya. Begitu dia nulis sabar, nah ketahuan itu sabar. Oh iya, kalau itu namanya sabar. Ya kan ketahuan saat ujian. Saya nulis, Iya. lihat namanya sabar. Oh, ketahuan dia saat ujian dia sabar. Karena yang lainnya ada Budi, ada Sabto. Lain namanya. Beda, nggak Kalau sabar. misal Bapak biasanya kalau ujian gitu. Oh, saya sabar. Saya sabar. Dulu ulangan ujian itu biasanya waktu 60 menit. Iya. Saya sabar. Teman saya itu ada yang pinter katanya.
30 menit, 45 menit sudah dikumpulkan. Itu ciri orang nggak sabar, buru-buru. Waktu 60 menit kok baru 30 menit dikumpulkan. Dan anehnya, dia itu katanya pinter. Tapi aneh, saya nyontek kok nggak boleh. Ya kan nggak boleh, nggak jujur. Artinya saya jadi curiga, mungkin sebenarnya dia itu nggak pinter. Makanya saya nggak boleh nyontek. Dia takut kalau ketahuan sebenarnya dia nggak pinter. Kalau saya malah saya tawarin teman-teman, nih nyontek saya nggak, nih saya kasih. Cari temen buat nggak naik kelas. Ya kan karena nggak bisa ngerjakan. Kalau saya sabar waktu 60 menit ujian ya saya selesaikan 60 menit. Kadang sampai ditarik-tarik sama guru sama pengawas baru saya serahkan. Saking sabarnya saya. Iya. Itulah sabar atau tidak itu bisa terlihat dilihat jelas ya di situ. Nah, sekarang juga mengenai syukur. Nah, kalau syukur gimana? Kalau syukur kita langsung ke definisi ya. Syukur itu adalah wujud terima kasih kepada Sang Pencipta ya, kepada Tuhannya. Jadi rasa syukur itu sebenarnya prinsipnya sama dengan berterima kasih, tetapi lebih digunakan kalau berterima kasihnya kepada Sang Pencipta. Karena kalau kepada orang ya ucapan terima kasih. Ya, tapi kalau syukur itu kepada Pencipta. Ya ingat ketika kita mendapat rezeki kita harus banyak bersyukur. Karena kalau kita semakin bisa bersyukur, semakin banyak memberi banyak. Dengan prinsipnya kalau secara umum dalam kehidupan semakin banyak memberi, kita itu akan semakin banyak mengeluarkan. Ya iyalah, pasti. Iya kan? Kan menerima harusnya, semakin banyak menerima biasanya. Itu prinsip filosofinya, tapi harus ada batasan yang pas, batasan yang kita harus tahu prioritas. Karena kalau tidak itu justru akan mendapat bencana. Ini sebuah kisah. Saya tutup dengan kisah ini. Kisah inspiratif lah ya. Kisah inspiratif. Saya punya seorang teman. Nah, Bapak cuma punya temannya seorang? Nah, yang saya ceritakan yang seorang itu. Iya. Nah, ini cerita tentang teman dari seorang teman saya tadi. Iya. Teman dari seorang teman saya tadi itu kan punya teman. Zaman SMA. Nah, temannya SMA ini punya teman SD. Salah satu teman SD-nya itu punya saudara. Nah, ini cerita langsung tentang aja saudara. Dong, Pak. Bapak harusnya langsung ke siapa lah. Nanti Saya kan nggak butuh Bapak silsilah keluarganya. Nanti kalau saya sebutkan siapa nanti tanya, "Loh itu siapa, Pak?" Makanya saya jelaskan. Nggak perlu ya? Nggak perlu, langsung aja. Gini, teman saya orang itu sebut aja namanya Prapto. Iya, oke. Padahal Budi. Sebut aja Prapto ya. Sebut aja. Padahal dia Budi. Ya, Bapak sebut Budi dong. Oh iya, gitu ya. Ngapain Bapak? Alah toh dia juga nggak tahu kita sebut Budi. Iya, tapi kan kita udah tahu kalau namanya Budi, ngapain Bapak cerita Prapto? Loh, ini mau cerita Budi apa Prapto sih? Iya kan Bapak tadi katanya Budi sama Prapto sama. Loh beda ceritanya. Budi aja lah ya. Budi lah. Karena Prapto nggak terlalu menarik. Iya. Jadi orangnya Budi sama. Jadi Budi. Tapi saya nggak kenal Budi itu. Yang Prapto aja. Prapto aja ya. Iya. Ini kalau toh ini cerita hidupnya Budi kita anggap Prapto orang juga nggak tahu. Iya ya makanya. Kan? Ini berkaitan apa? Sabar tentang sabar, berkaitan bagaimana semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Itu harus ada batasannya. Tangan di atas. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Iya. Tapi tangan di bawah itu lebih baik daripada tangan diikat. Apalagi diinjak. Nah, itu lebih sakit. Nah, kembali ke Prapto. Prapto ini sudah berkeluarga. Sudah punya anak, punya istri. Ini anaknya banyak, anaknya 5. Jadi bukan anaknya 5. Ini saya kasih. Anaknya Prapto apa anaknya 5? Prapto jumlah. Jadi gini, ini tebakan nih. Kalau sebuah keluarga punya anak laki-laki 5, terus masing-masing anak laki-laki itu punya satu saudara perempuan. Nah, berapa jumlah keluarga? 10 lah. 10. Dari mana nih 10? Anak berapa? Sebuah keluarga punya anak laki-laki 5. Masing-masing anak laki-laki ini punya saudara perempuan 1. Nah, berapa jumlah keluarga itu? 5. Punya anak 5. Terus? Bukan punya anak 5. Di sebuah keluarga ada 5 orang anak laki-laki. Berarti 7. Yang masing-masing anak laki-laki itu punya saudara perempuan 1. Berarti jumlah keluarga itu berapa anggotanya? 12. Nah, ini 12. Ini berarti Anda tidak pernah mempelajari susunan kartu keluarga Anda 12, sendiri. Pak. Salah. Anak 5, orang tua 2. Ini laki-laki 5. Iya, anak orang tua kan 2. Orang 7. Terus masing-masing anak laki-laki 5 tadi punya saudara perempuan 1.
Iya kan? Iya, 5, Berarti 5, 2. Lah kenapa harus 5 anak perempuan? Kan cukup punya anak perempuan 1 lagi sudah jadi saudara. Kenapa harus masing-masing 1? Iya, 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 iya. Kan iya. jadi masing-masing punya 5 saudara Iya, iya. perempuan. 8 lah berarti. 8. Nah Iya, benar. ini. Iya, Wah, Anda ini kain kali pelajari itu susunan kartu keluarga itu iya, penting. Iya, 8. Nah, Lanjut ini gimana tuh? kembali ke Prapto. Mm-mm. Nah, Prapto ini suatu hari dia di tengah ya susah cari kerja ya. Wah, dia nggak mau di pinggir. Kalau di pinggir gampang. Nah, ya ini makanya Dia di tengah susah nyari kerja. makanya dia berusaha minggir. Siapa tahu di pinggir kan gampang cari kerja. Karena di tengah nyari di tengah kerja. susah cari kerja. Heeh. Akhirnya dia lontang-lantung. Dia kan kerjanya di dunia entertain. Berarti lontang-lantung ke sana sini. Bukan, maksudnya ya. Kalau ke sana dia kan lontang-lontang, Pak. Tapi kalau ke sini bukan lontang-lantung Iya, juga. bolak-balik tuh Kalau ke sini lontang-lantung. lontong-lontong. Iya, lontang-lantung. Jadi Hah? sampai suatu hari Iya, ini yang terjadi. Sudah beberapa hari nggak ada pekerjaan. iya, Padahal dia biasanya nge-MC. iya. Kalau dia nge-MC itu wah. Oh, tiap hari ada ya? Oh, jauh-jauh. Oh, udah. Jauh-jauh. Jobnya jauh-jauh. Iya, jauh-jauh jobnya itu. Bulan ini Iya. bukan di Sulawesi, di Kalimantan, di Bukan, jauh-jauh maksudnya ini bulan Maret Iya. ya, tanggal 1 misalnya dapat job lagi tanggal 5 Oktober. jauh Jobnya banget itu ya. jauh-jauh. Bukan tempatnya ya. Bukan. Tapi dia tetap ya menjalani itu. Benar. Sampai pada suatu hari Heeh, dia lapar, heeh. pengen makan. Iya. Masuklah dia ke warteg. Mau masuk nggak jadi Hmm. karena wartegnya ternyata tutup. Ya iyalah. Nah, tapi sebelahnya kebetulan warteg juga. Iya. Warteg yang sini cuma pintu masuknya ternyata lewat sebelah. Set dia masuk kan. Begitu mau masuk Ya. pintu ada pengemis Ah, di depan warteg itu. ada Wah, pengemis. Mengibap sambil gendong belanjaan gitu. Pengemis gendong belanjaan. Kayak belanjaan tapi sebenarnya kan gembolan Iya. maksudnya. Udah seminggu nggak makan, Pak. Iya. Nah, Prapto ingat prinsip itu. Semakin Tapi banyak berarti memberi. dia selama seminggu minum aja ya. Nggak makan. Ya makan ya. Karena nggak mau makan. Belum seminggu gitu kan. Karena itu mungkin Digenepin seminggu nggak makan. orang mungkin ngasihnya keliru kan, orang ngasih biasanya ngasih pengemis itu kan ngomongnya gini, ini Pak buat makan gitu kan. Dia kan nggak pernah ngomong nih Pak buat minum. Jadi saking nggak pernah dibelikan minum. Dia nggak pernah dibelikan makanan ya. Orang kalau ngasih itu pasti gitu ya. Iya. Ini buat Ini makan. buat makan. Iya. Kenapa seperti itu? Karena prinsipnya lebih penting makan. Ya nggak bisa dong. Loh. Sekarang gini, orang itu nggak makan seminggu sama nggak minum seminggu, cepat mati yang mana? Cepat mati nggak makan seminggu. Masa? Loh, nggak percaya. Bukan nggak minum seminggu. Loh, orang kalau nggak minum seminggu Iya. itu haus. Nah, iyalah. Orang kalau nggak makan seminggu ya lapar. Mati. Lapar. Nggak percaya. Iya. Ini contohnya. Iya. Orang tuh kalau makan itu otomatis minum. Enggak dong. Coba kamu makan jambu air. Iya. Itu sama dengan minum. Karena jambu air. Makan jambu Air. Loh. Ya kan? Kalau makan jambu batu. Iya. Iya. Jadi nggak bisa disamakan ya. Iya. Ini berarti Prapto keburu pergi loh. Kita kan cerita Prapto. lagi, Nah, Pak. Prapto Iya, tadi ya. cerita. Pengemisnya minta sudah seminggu nggak makan. Prapto mikir, ini uang dia lapar nih. Iya. Uang tinggal 20.000 di kantong. Oh. Saya buat makan saya sendiri yang lapar atau saya beri? Dia ingat semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Akhirnya dia ikhlas. 20.000 dia berikan semua pada pengemis. Kasihin. Kasih kan? Udah, saya nggak makan nggak apa-apa. Udah nggak punya duit dong. Iya udah nggak punya duit. Nggak sampai 15 menit. 10 menit lah ya kira-kira. Telepon, handphonenya bunyi. Diangkat. Job nge-MC. Prapto Tiba-tiba Prapto dapat job nge-MC. Honornya tahu berapa? Berapa? 2 juta. Bayangkan. Kalau ikhlas membeli 20.000 gantinya nggak sampai 15 menit sudah diganti dengan hampir 100 kali lipat. 2 juta. Besoknya dia nge-MC, ya kan? Begitu selesai nge-MC dapat honor 2
2 juta rupiah. Iya. Begitu keluar dari gedung acara, di depan sudah banyak pengemis. Prapto berpikir, kemarin 20.000 ikhlas saya berikan, gantinya 2 juta. Yeah. Ini 2 juta ikhlas semua diberikan pada pengemis. Dan akhirnya istri Prapto minta cerai. Uang nggak bawa duit, habis dikasih. Jadi intinya apa? Bayangannya dapat banyak ya Pak. Nah itulah karena ketika kita beramal jangan berharap untung rugi. Kita harus ikhlas. Tapi ketika dia mulai hitung-hitungan untung rugi, nah itulah bahayanya. Dan lagi harus ada skala prioritas. Yang memberi itu boleh, tetapi yang menjadi tanggung jawab harus diutamakan. Jadi itulah pelajaran kita kali ini. Ya, semoga mudah-mudahan kita bisa menarik hikmahnya dan membuat kita menjadi orang yang tidak sombong. Iya. Ini tentang apa sih tadi? Sabar dan syukur. Oh, bukan sombong. Bukan. Oh, bukan ya. Jadi sabar dan syukur. Beda. Tapi kan kita kalau menghimbau orang nggak sombong kan baik juga kan? Baik, nggak masalah sih ya. Oke, nah kita tampaknya udah mau waktu buka puasa nih Pak ya. Kayaknya udah kelewat itu kita. Mau terawih. Iya. Oke, terima kasih. Kita akan besok balik lagi dengan cerita-cerita inspiratif lagi. Tetap di Kultum Kuliah 8 menit.